Maka kemudian kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa konsisten dan istiqomah di dalam beribadah kepadanya. Maka yakini, sadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi orang-orang yang beribadah kepadanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyebabkan manusia itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam siratal mustaqim kecuali sombong. Maka kemudian kita mengenal istilah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan kemudian memandang rendah manusia taala pada kita. Harta yang Allah berikan kepada kita dengan demikian banyak, belum tentu itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbagai macam fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan, kekuasaan, ataupun apa saja yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, tidak serta-merta menyebabkan atau menandakan bahwa kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati. Bisa jadi dengan apa-apa yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan kepada kita, tidak menyebabkan kita itu menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj kepada kita, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus ingat ada tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah hanya memberikan keimanan kepada orang-orang yang dicintainya. Ketika dengan fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepadanya, menyebabkan dia mudah untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, dan harta itu menyebabkan dia mudah, kantongnya tidak menjadi sempit untuk kemudian membayar zakat, kemudian berinfak, bersedekah, menolong sesamanya, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita adalah ketika kemudian kita mudah menjadi orang-orang yang tergerak hatinya untuk senantiasa membaca kitabullah. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita mudah untuk bisa bermunajat kepadanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada seorang hambanya, apapun yang menjadi perintahnya itu mudah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di dalam diri kita ini, kenapa kita ini sulit sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Kenapa sulit sekali bagi kita ini untuk merasa lapang ketika kita berinfak dan bersedekah? Kenapa sulit sekali bagi kita untuk kemudian laki-laki itu menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah? Maka harus kita menyadari bahwa Allah belum mencintai kita dan kita harus menggapainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa di setiap hari Jumat kita senantiasa diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang mudah untuk beribadah kepadanya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ringan rasanya hati ini untuk senantiasa sujud di hadapan Allah. Meninggalkan kesombongan-kesombongan diri, meletakkan bagian tubuh yang paling tinggi dari diri kita, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menyatakan diri dengan benar bahwa kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita lakukan dengan segenap keyakinan kita bahwa kita adalah makhluk yang wajib tunduk dan patuh kepadanya. Menyadari sesadar-sadarnya ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kita menyadari bahwa kemudian apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maksiat-maksiat yang mungkin terjadi dalam diri kita, itu bukanlah karena penolakan kita terhadap syariat Allah. Itu adalah karena kelemahan kita dalam hal masalah keimanan, atau dalam kondisi pada saat itu keimanan kita dalam kondisi yang turun. Sebagaimana kita pahami bersama, al-imanu yazid wa yanqus. Tapi kemudian Allah berikan kepada kita fasilitas untuk sujud dalam setiap hari minimal 17 kali dalam sehari semalam. Itulah bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah lemah. Tanpa Allah lemah, tidak bisa apa-apa kita. Maka kemudian kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa konsisten dan istiqomah di dalam beribadah kepadanya. Maka yakini, sadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi orang-orang yang beribadah kepadanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dengan perasaan yang ada di dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan dengan mudah ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita menginginkan bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dalam kehidupan selanjutnya sampai dengan akhir hayat kita pun tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa wafat dalam kondisi sebagai seorang muslim. Itulah nasihat dalam setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemudian kita mati, lantas kemudian kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menggambarkan sedemikian rupa kepada kita tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya kepada kita, yang sangat menginginkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan keselamatan buat kita semua, dan sangat ingin memberikan kepada kita itu syafaat semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, dengan kecintaan yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dengan syair-syair yang kemudian menandakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan para jamaah sekalian. Ketakwaan adalah hal yang berat kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi itu semua menjadi ringan ketika kemudian terus kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, tapi kemudian kita tetap berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan ketakwaan itu sendiri. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang kemudian bersungguh-sungguh di dalam jalanku, pasti akan aku tunjuki jalan-jalanku itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dengan kemudian kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
menjadikan kita sebagai orang yang kemudian mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita satu sama lain kelak akan memberikan satu sama lain itu pertolongan atau syafaat yang mungkin bisa diberikan orang beriman itu kepada 70 orang yang lainnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan bahwa tidak ada hal yang bisa menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali sombong. Tidak ada yang menyebabkan manusia itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam siratal mustaqim kecuali sombong. Maka kemudian kita mengenal istilah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan kemudian memandang rendah manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya harus dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat bisa jadi ujian bagi kita, bisa jadi fasilitas dalam kehidupan kita itu memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi dia merupakan istidraj. Ini yang kemudian harus kita resapi bersama. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu tidak serta-merta sebagai tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Harta yang Allah berikan kepada kita dengan demikian banyak belum tentu itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbagai macam fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan, kekuasaan ataupun apa saja yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak serta-merta menyebabkan atau menandakan bahwa kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati. Bisa jadi dengan apa-apa yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan kepada kita, tidak menyebabkan kita itu menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu sepakat. Hal yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa tunduk dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dia daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah kepadanya itu adalah karena kesombongan. Syekh Ramadan Al-Buti itu menyampaikan bahwa tidak serta-merta apa yang menjadi fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai tanda cintanya kepada kita. Tidak. Bisa jadi dia merupakan ujian, bisa jadi dia merupakan istidraj kepada kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus ingat ada tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah hanya memberikan keimanan kepada orang-orang yang dicintainya. Ketika dengan fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepadanya menyebabkan dia mudah untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya dan harta itu menyebabkan dia mudah, kantongnya tidak menjadi sempit untuk kemudian membayar zakat, kemudian berinfak, bersedekah, menolong sesamanya, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita adalah ketika kemudian kita mudah menjadi orang-orang yang tergerak hatinya untuk senantiasa membaca kitabullah. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita mudah untuk bisa bermunajat kepadanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada seorang hambanya, apapun yang menjadi perintahnya itu mudah dia lakukan. Ketika seseorang itu mudah sekali untuk bangun malam dan bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menikmati salat-salat malamnya, maka itu adalah tanda bahwa Allah itu cinta kepada dia.
Tanda ketika seseorang itu kemudian dengan hartanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan kantongnya itu kemudian untuk keluar dompet duit daripada dompet-dompetnya atau dari kantong-kantongnya itu untuk berinfak dan bersedekah. Tanda dirinya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya terjaga daripada perkataan-perkataan yang menyakiti saudaranya. Tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan ketika orang melihat dirinya, tidak dia lihat pada diri orang tersebut kecuali kebaikan yang ada padanya. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di dalam diri kita ini, kenapa kita ini sulit sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Kenapa sulit sekali bagi kita ini untuk merasa lapang ketika kita berinfak dan bersedekah? Kenapa sulit sekali bagi kita untuk kemudian laki-laki itu menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah? Maka harus kita menyadari bahwa Allah belum mencintai kita. Dan kita harus menggapainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya potensi untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dari apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan itu bisa menjadi potensi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghalangi manusia untuk bisa mendapatkan cinta itu adalah ketika kemudian kita itu menolak berbagai macam kebenaran-kebenaran, menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Keras hati kita ketika diberi peringatan. Itu yang menyebabkan kemudian cinta Allah itu sulit turun bagi kita. Yang kemudian tanda selanjutnya adalah sulit kita untuk beribadah. Sulit kita untuk kemudian nyaman dengan tadabbur Al-Qur'an. Sulit bagi kita untuk mendengarkan taujih-taujih atau nasihat-nasihat. Sulit bagi kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini dengan begitu banyaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi ini tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa pada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka mengikutinya, menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai terhadapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ramadan Al-Buti menyatakan, beliau mengutip bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak akan kita pernah menjumpai satupun ayat yang kemudian menyebabkan manusia itu jauh daripada rahmat Allah. Kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu bisa mendekatkan diri manusia itu untuk mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu hal. Menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kita harus sadari, mungkin kerasnya hati kita bisa jadi belum siap untuk menerima hidayah tersebut. Tapi kemudian harus kita berjuang agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebabkan hati kita itu bisa lunak untuk bisa mendapatkan hidayah itu sendiri. Caranya seperti apa? Dekati Allah terus, dekati Allah. Ketuk itu pintu langit. Berdoa senantiasa kepada Allah agar kemudian hati kita menjadi lembut dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi keras dengan ayat-ayat Allah. Setiap ada ayat-ayat Allah, kemudian kita menentangnya. Setiap kemudian diberikan kepada kita jalan petunjuk, kemudian ada saja alasan bagi kita untuk menolaknya. Tapi ketika ada jalan kesesatan, mudah sekali kita menempuhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini jauh daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ingat, iblis la'natullah alaih itu dibenci dan langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sombong dan menjadi orang-orang yang kafir. Jadi antara orang-orang kafir dan orang-orang sombong itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis menolak, kita tahu bagaimana ketika iblis menolak, disuruh sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis.
Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu anak keturunanmu sombong semua. Wa kana minal kafirin. Dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Padahal makna di sini tentang dia tunduk sujud kepada Adam itu bukan berarti dia beribadah kepada Adam, tapi menghormati penghormatan kepada Adam alaihissalam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita enggan untuk kemudian menundukkan dahi kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesombongan yang lebih besar daripada orang-orang yang menolak untuk kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini tidak terjadi dalam diri kita, yang kemudian rawan kondisi seperti sekarang ini. Kalau kita lihat di medsos itu, saling hujat satu sama lain, saling hujat satu sama lain. Semua merasa paling berilmu. Dan salah satu hal yang paling berbahaya bagi orang-orang yang berilmu itu adalah ketika dia kemudian belajar tentang sesuatu dan kemudian dia belum mempelajari sesuatu yang sama itu kepada hal yang lain yang mungkin berbeda pandangan dengan dia, maka secara tidak sadar dia mengatakan seperti persis apa yang disampaikan oleh iblis. Ketika iblis laknatullah alaihi disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau dengan mengatakan apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Tapi lihatlah Adam. Ketika kemudian malaikat disuruh belajar kepada Adam alaihissalam tentang berbagai macam nama-nama. Apa kata Adam? Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ketika seseorang itu belajar, maka lihat filosofi Adam. Ketika dia memiliki ilmu, dia langsung mengatakan dalam dirinya, Subhanaka Rabbana la ilma lana. Tuhanku, engkau maha suci. La ilma lana, tidak ada ilmu yang aku miliki illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan. Mestinya seperti itu. Lantas kemudian ketika kita memahami dengan konsep seperti ini, maka hilang itu konsep yang ditebarkan oleh iblis. Ana khairum minhu. Na'udzubillah. Padahal kita belum mempelajari yang lain secara lebih detail dan secara mendalam, lantas kemudian kita langsung menyalahkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesombongan yang banyak terjadi bagi para orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika orang itu menuntut ilmu, jadilah orang yang memiliki adab sebagai orang yang menuntut ilmu. Bukan sebagai orang yang kemudian memberikan fatwa atau sebagai seorang syekh. Na'udzubillah min dzalik. Kesombongan yang nyata. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Kesombongan terhadap ilmu, kesombongan terhadap harta, kedudukan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian memandang manusia itu lebih rendah daripada dirinya. Dan kita tahu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi saja sekalipun kesombongan. Maka hadirin dimuliakan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang tawadu. Tawadu'atil ard, itu adalah makna daripada tawadu. Saya tidak lebih baik daripada orang lain. Saya tidak lebih baik daripada si fulan. Tanah di sini tidak lebih tinggi daripada tanah yang di tempat lain. Itu tawadu'atil ard. Artinya apa? Saya tidak merasa lebih berilmu daripada yang lain. Seperti itulah konsep daripada ketawaduan dan menyebabkan kemudian kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.